Teman-teman adik-adik, kita samakan dulu persepsinya. Apapun profesi dan bisnisnya, keterampilan menjual adalah sangat penting untuk dimiliki. Jadi kalau teman-teman, kalau adik-adik masih berpikiran, apa sih sales menjual gitu ya. Halo, menjual, keterampilan menjual itu sangat penting apapun bisnis dan profesinya. Saya sebagai trainer, penting menjual, penting. Kalau nggak bisa jualan, gimana laku dipanggil orang gitu untuk mentraining. Itu. Sebagai guru, emang guru harus bisa jualan? Harus biasa jualan. Bagaimana seorang guru mengajar dan disukai oleh para murid-muridnya. Kan itu jualan. Kalau ibu rumah tangga emang harus bisa jualan atau harus bagaimana caranya membujuk anaknya supaya mau makan, supaya mau mandi. Itu kan negosiasi. Prinsip negosiasi itu adalah kegiatan menjual. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar, hanya sebagai hobi memainkan gitar, dan saya akan tahu kasus ini dan passion diri. Kita lanjutkan. Kenapa? Karena 80% bisnis adalah tentang penjualan. Jadi sangat lucu kalau ada di luaran sana, ketika ditanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Saya mau jadi entrepreneur. Saya ingin jadi pengusaha. Ya udah yuk jualan, belajar jualan dulu. Nggak mau ngapain gitu ya jualan. Guys, namanya pebisnis itu harus bisa jualan. Teman-teman ini sebagai jurusan bisnis, apa Kak Fitri jurusannya spesifiknya? Daring dan pemasaran, ya. Daring itu berarti online, ya. Pemasaran, ada kata pemasaran atau marketing, teman-teman. Nah, marketing itu berarti nggak lepas dari penjualan, dari sales gitu ya. Jadi apapun bisnisnya pasti 80% penjualan. Bayangkan kalau yang bikin motor Astra, Honda, kemudian Toyota, Hino gitu ya, nggak ada salesnya, siapa yang mau beli gitu. Jadi teman-teman, kenapa penting? Karena 80% bisnis itu tentang penjualan. Lanjut sampai sini ya. Bungkus. Nih ada lagi teman-teman, data Forbes tahun 2017 mencatat 10 dari 53 miliarder pekerjaan pertama yang menyebabkan kekayaan mereka adalah seorang sales. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang sales nih, jangan pernah meremehkan orang-orang yang belajar di bisnis daring dan pemasaran. Pemasaran naon ya, pasti juga nanti dari pintu ke pintu gitu ya. Enggak, guys. Gitu ya. Kenapa ini para miliarder itu dari pemasaran, dari seorang sales gitu ya awalnya. Gitu. Itu data dari Forbes tahun 2017. Kemudian kita berangkat ke Timur Tengah nih. Di Uni Emirat Arab, 5 besar pekerjaan pertama seorang miliarder adalah salesperson. Guys, jadi jelas adik-adik, jadi jelas. Kalau adik-adik dari kecil, dari awal sekarang udah dididik tentang bagaimana bisnis, bagaimana tentang pemasaran, bagaimana tentang menjual, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, insya Allah adik-adik akan menjadi seorang entrepreneur, seorang yang sukses. Bungkus? Lanjut ya. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ini Kang Usman banyak pertanyaannya sih. Iya, supaya apa? Supaya pembelajarannya itu mengalir. Supaya pembelajarannya itu dapat gitu ya.
teman-teman, adik-adik, walaupun adik-adik ini menyaksikannya di YouTube atau di Zoom gitu ya, yang interaksinya memang kurang seperti kita live gitu di offline gitu ya. Tapi makanya saya ajak berinteraksi supaya teman-teman lebih banyak beraktivitas. Nah, sekarang yuk saya ingin tahu dulu yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube. Nah, kita akan mengukur diri sendiri dulu nih, self assessment, skornya 1 sampai 5. Jadi kalau ada pertanyaan pertanyaan yang saya sampaikan, teman-teman silakan jawab 1 sampai 5. Kalau 1 itu bukan gue banget gitu ya. Kalau 5 sangat gue banget. Gitu ya. Jadi jawabnya nanti Fitri, Nofri, Nadifa jawabnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini gue banget nih, berarti apa? 5. Oh ini gue banget nih, berarti 4. Siap ya? Cuma 5 pertanyaan. Oke, sip. Pertanyaan pertama. Ya, yuk siap-siap dulu. Di chatnya siap-siap dulu. Apakah profesi menjual ini adalah profesi keyakinan dan kebanggaan Anda? Nah, kan nanti adik-adik ini kan daring dan pemasaran. Apakah marketing itu akan menjadi profesi kebanggaan? Bangga nggak nih sebagai jurusan daring dan pemasaran? Yuk, 1 sampai 5. Silakan. 5, wah keren Nurul, keren ya, jelas 5, Nopri ya, keren. Hairunisa 5, ini gue banget kalau gitu ya. Fitri, Alda, terus siapa lagi? Yuk, wah 5 semua nih, alhamdulillah ya teman-teman, calon orang sukses nih. Kenapa calon orang sukses? Karena menjual itu, keberhasilan itu berawal dari keyakinan dulu. Kalau nggak yakin gimana kita mau menjual gitu. 5 semua. Keren. Pertanyaan pertama. Wah, ternyata 5 semua ya. Kedua, apakah Anda selalu memiliki semangat menjual yang tinggi walaupun dihadapi permasalahan yang sulit sekalipun? Jadi adik-adik mau menjual nih, aduh sulit nih jualannya, susah hese kalau kata orang Sunda ya. Aduh, angel kalau kata orang Malang ya. Kalau ya angel banget ini menjual. Apakah ketika teman-teman menjual itu masih tetap semangat walaupun susah? Ya, yuk 1 sampai 5. 1 sampai 5. Yuk, pertanyaan kedua. 1 sampai 5. Oke, Nurul 5. Wih, tetap semangat tuh ya walaupun susah. Jelas 5, apapun kesulitan ada solusinya. Keren ya, Hairunisa. Anissa, Alda, Sekar, Hanif 5. Wah, 5 semua ya. Nopri, Tias. Ya, Nopri, Tias, Widayanti 5. Terima kasih. Wah, 5 semua nih. Oke. Fitri juga 5. Wah, keren ya 5 semua. Pertanyaan ketiga. Sorry. Pertanyaan ketiga, apakah Anda masih bisa tersenyum dan merasa bahagia walaupun setelah menerima penolakan berkali-kali? Nah, ini nih penting nih ya. Aduh, kesini ditolak, ke sana diusir, ke sini diomelin, ke sana diusir satpam gitu ya. Kalau menghadapi penolakan seperti itu, apakah masih bahagia atau enggak? Gitu ya. Yo, 1 sampai 5 gitu ya. Masih gitu ya. Atau aduh ya, kadang-kadang sih ada juga malesnya sih kan gitu. Nggak apa-apa, itu mah manusiawi gitu ya. Kenapa? Karena semangat itu naik turun teman-teman. Makanya seorang sales, seorang penjual itu harus terus dimotivasi. Ayo 1 sampai 5. Oke, sip. Nopri. Wah, ini keren prinsipnya nih Nopri nih. Semakin banyak penolakan ya, berarti semakin dekat keberhasilan. Keren ya. Itu namanya sales tangguh. Oke, di YouTube juga terima kasih Herul Yadin ya. 5. Wah, 5. Wah, keren ya 5 terus ya. Sip. Mariana 5 Pak, 5. Oke ya, 5 semua nih ya. Oke, sip. Thank you. 5, semakin banyak yang nolak berarti kita harus berkreasi lagi. Wah, keren Juwita Carrera ya. Juwita Carrera nih. Ke pertanyaan keempat. Yuk, pertanyaan keempat. Apakah Anda masih berkenan untuk menghubungi calon pelanggan Anda walaupun sudah melakukan penolakan terhadap penawaran Anda? Nah, ini nih. Udah ditolak nih. Ya udahlah, besok lagi 3 hari lagi kita balik lagi, kita tawarin lagi. Masih nggak? Masih mau nggak kayak gitu? Jawab 1 sampai 5. 1 bukan gue banget, 5 gue banget. 5 harus berusaha lagi. Terima kasih Juwita ya. Hairunisa, oke ya. Terima kasih 5 juga. Oke, Nurul, Aryani 5, Lina 5, Nopri 5. Wah, ini 5 semua ya.
Dian, Sari, Purwantini 5 juga. Oke, Mariana tim 7, 5. Waduh, ini sales-sales tangguh semua nih. Waduh, kalau ada di Bekasi nanti suruh magang di perusahaan saya nih. Ya. Kayaknya Kazen nih butuh yang seperti ini nih semangatnya nih Bu, ya. Kebetulan saya di samping komisaris PT Kazen Global Indonesia nih, teman-teman ya. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda bersedia membantu calon pelanggan Anda sepenuh hati walaupun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan produk yang Anda tawarkan, sekalipun dan di luar jam kerja? Nah, ini tantangan nih. Ini mah gue di luar jam kerja, masih mau nggak ngelayanin customer? Ini mah nggak ada hubungannya. Saya mau jual rumah, jual apa, spare part gitu. Ini nanya ini. Ngapain dijawab? Nah, ya. Anda masih mau nggak bersedia nggak membantu yang bukan produk Anda? Masih mau nggak membantu yang itu di luar jam kerja? Gitu. 1 sampai 5. Wah, 5 juga Fitri 5. Wah, keren ya. Yuk. Yuk, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir, karena ini adalah sebuah pertanyaan yang mengukur ya. 5, karena customer kita adalah teman kita, bahkan sudah sering dianggap sebagai keluarga. Keren Nopri gitu ya. Jadi kalau nanya walaupun tidak ada hubungannya sama barang kita, sama produk yang kita jual, kita layanin customer. Gitu. Itu yang saya lakukan selama 10 tahun ketika saya jual alat berat. Saya itu jualan forklift gitu ya. Ada orang, Kang Usman, tolong dong cariin barang ini, barang itu. Ya udah Pak, nanti saya cariin atau saya rekomendasiin salesnya. Sehingga nanti customer itu akan ingat ketika kita pindah ke perusahaan lain atau kita buka bisnis, dia akan ingat sama kita. Wah, keren ya, 5 semua isinya nih. Soraya 5, Rosita 5. Oke, Rabiatun 5. Waduh, ya masih mau membantu. Jam kerja benar nih, di luar jam kerja. Wah, lagi main nih, lagi happy-happy nih ya, lagi hang out nih sama teman-teman. Customer ada yang nelpon, wah customer gue nih, gue break dulu ya, gue mau angkat dulu, mungkin kayak gitu. Atau, apa sih nih customer, ganggu-ganggu aja, gue lagi santai juga. Nah, itu ya, itu akan menunjukkan bahwa Anda itu akan berhasil menjadi seorang sales atau bukan. Gitu. Sip. Thank you teman-teman ya, thank you adik-adik yang sudah mengisi 1 sampai 5. Dan kalau jawaban Anda rata-rata antara 3,5, silakan dirata-ratakan ya dari jawaban tadi 1 sampai 5. Kalau rata-ratanya antara 3,5 sampai 5, berarti Anda siap-siap untuk menjadi calon orang sukses di bidang sales. Ya, Anda harus siap-siap 5 tahun lagi ya. Nggak usah lama-lama lah, kalau saya 10 tahun. 5 tahun lagi, adik-adik akan menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sukses. Amin ya. Oke, sip.